Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Media Center Nurul Qalbi. Sini saya akan membawakan kisah tentang sehelai kain usang dan kebaikan di baliknya. Di sebuah kota yang kecil yang damai, hiduplah seorang lelaki tua yang bernama Kakek Hasan. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, namun memiliki hati yang sangat lapang. Meskipun hidup dalam kekurangan, Kakek Hasan tak pernah lupa untuk saling berbagi dengan sesamanya. Suatu hari, saat musim dingin tiba, Kakek Hasan menemukan seorang anak kecil yang menggigil kedinginan di pinggir jalan. Anak itu bernama Amin. Dia adalah seorang yatim piatu yang hidupnya sebatang kara. Hati Kakek Hasan terenyuh melihat kondisi Amin. Tanpa ragu, dia membawa Amin pulang ke rumah gubuknya yang sederhana. "Nak, sini masuk. Di luar sangat dingin," kata Kakek Hasan dengan suara lembut. Amir yang merasa kelaparan dan kedinginan, ia pun menurut saja. Ia dibawa masuk ke dalam rumah gubuk yang hangat oleh perapian kecil. Kakek Hasan memberikan Amin semangkok sup hangat dan sepotong roti. "Nak, makanlah. Mungkin ini tidak banyak, tetapi semoga bisa menghangatkan tubuhmu," ujar Kakek Hasan. Setelah makan, Amir merasa sedikit lebih baik. Dia melihat Kakek Hasan dengan tatapan mata yang berbinar. "Terima kasih kakek. Saya tidak tahu bagaimana nanti tanpa kakek." Kakek Hasan tersenyum. "Sudah seharusnya nak, kita saling menolong. Nah, sekarang kita cariin pakaian hangat untukmu." Kakek Hasan membuka lemari usangnya dan mencari-cari pakaian yang masih bisa dipakai. Akhirnya, Kakek Hasan menemukan sehelai kain usang yang sudah lama tidak terpakai. Meskipun kain itu terlihat lusuh dan penuh tambalan, tetapi masih cukup hangat untuk menghangatkan tubuh. "Nah, meskipun ini tidak terlihat bagus, namun bisa menghangatkanmu," ujar Kakek Hasan sambil memberikan kain itu kepada Amin. Amin menerima kain itu dengan rasa haru. Dia tahu betapa berharganya kain itu bagi Kakek Hasan. "Terima kasih kakek, kain ini sangat berarti bagi saya." Malam harinya, Amin tidur di dekat perapian sambil membalut kain usang yang telah diberikan Kakek Hasan. Sedangkan itu, Kakek Hasan duduk di kursi goyangnya dengan melihat api yang menari-nari. Ia sedang merenungkan kebaikan yang telah ia perbuat hari ini. Pagi harinya, Amin terbangun dengan semangat baru. Ia membantu Kakek Hasan membersihkan gubuk dan menyiapkan sarapan. Mereka berdua hidup sangat bahagia meskipun sederhana. Suatu sore, saat Kakek Hasan duduk dan Amin duduk di depan gubuk, tiba-tiba ada seorang lelaki berpakaian mewah, terlihat kelelahan dan terlihat lesu. "Maaf, apakah ada yang bisa membantu saya? Saya tersesat dan kehabisan bekal," ujar lelaki itu. Tanpa ragu, Kakek Hasan mempersilahkan lelaki itu untuk masuk ke dalam rumah gubuknya yang sederhana. Ia memberikan lelaki itu makanan dan minuman, serta tempat untuk istirahat. "Terima kasih banyak kakek, saya tidak tahu harus bagaimana membalasnya," ujar lelaki itu. Kakek Hasan tersenyum. "Tidak perlu membalas nak, sudah seharusnya kita saling membantu." Setelah istirahat, lelaki itu pun berpamitan kepada Kakek Hasan dan Amin. Sebelum pergi, ia mengeluarkan sebuah dompet tebal dan memberikan beberapa uang kepada Kakek Hasan dan Amin. "Ini sebagai ucapan terima kasih saya kakek. Semoga bisa membantu Kakek Hasan dan Amin," ujar lelaki itu. Kakek Hasan terkejut menerima uang sebanyak itu. Ia tidak menyangka akan menerima uang sebanyak itu. "Nak, ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerimanya," ujar Kakek Hasan. Lelaki itu tersenyum. "Terimalah kakek, ini adalah rezeki dari Allah SWT atas kebaikan kakek yang telah dibuat."
Akhirnya kakek Hasan menerima uang itu dan membalikannya makanan yang lebih layak, membetulkan rumah gubuknya, dan menyekolahkan Amin. Beberapa tahun kemudian, ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dan berbakti. Ia dapat menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Ia tidak pernah melupakan kebaikan kakek Hasan yang telah diberikannya kepadanya, dan dia selalu ingin membalas budi terhadap kakek Hasan. Suatu hari, Amin mengajak kakek Hasan pergi ke kota untuk memberikan sebuah rumah yang sangat nyaman dan pakaian yang bagus. Kakek Hasan sangat senang melihat Amin sukses dan berbakti. Nak, ini semua atas kebaikan hatimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melipat gandakan rezeki untukmu, ujar kakek Hasan. Amin tersenyum. Tidak kakek, ini semua berkatmu, karena dirimu telah mengajari saya apa arti bersedekah dan kebaikan hati. Kisah kakek Hasan dan Amin adalah tentang keajaiban suatu sedekah. Meskipun dalam sederhana, mereka tidak pernah melupakan untuk selalu bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan hambanya dengan cara yang tak terduga. Dari kisah kakek Hasan dan Amin, terdapat pesan moral yang dapat disampaikan, yaitu sedekah tidak selalu tentang materi, bisa berupa senyuman, bantuan, maupun doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan hambanya dengan cara yang tak terduga. Kebahagiaan terletak pada kebaikan hati yang kita perbuat dan berbagi dengan sesama. Semoga kisah ini dapat menginspirasi dan memotivasi untuk selalu berbuat baik dan bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.